Shalom Jemaat GBI Citra Family yang terkasih di dalam Tuhan. Pada bulan Juli, dalam tema baru, kita akan belajar mengenai gaya hidup berkomunitas. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman GBI Citra News minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami pada ibadah hari ini. Anda tentunya bukan orang asing. Kami mengundang saudara untuk dapat mengikuti ibadah minggu selanjutnya dan bergabung menjadi jemaat GBI Citra Family jika belum memiliki tempat beribadah yang tetap. Kami sangat menanti kehadiran saudara berikutnya. Ibadah New Normal GBI Citra 1 diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan ibadah online dapat diakses pukul 6 sore. Kelas bimbingan pranikah akan kembali dibuka pada bulan Agustus 2020. Kepada setiap pasangan yang ingin mengikuti kelas ini dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19, kami sangat menghimbau jemaat agar dapat memberikan persembahan secara online menggunakan transfer bank atau dengan scan QR Code. QR Code juga dapat diakses melalui OVO, GoPay, Linkaja, dan Dana. Ibadah komisi, komsel, dan seluruh kegiatan gereja masih belum dapat dilakukan di gedung gereja. Namun tetap dapat dilakukan secara online seiring dengan melihat perkembangan kasus COVID-19. Kami mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk datang tepat waktu pada ibadah raya New Normal, yaitu pukul 8 pagi. Karena pintu gereja akan ditutup pada pukul 8:10. Ibadah online dapat diakses setiap hari Minggu pukul 6 sore hingga hari berikutnya hari Senin pukul 6 sore di channel YouTube GBI Citra Family. Demikian pengumuman GBI Citra News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Shalom, puji Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Pertama kita mau katakan, dalam bukan sukacita. Segala bebanku digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Allah sukacita dan harapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, Kau yang selalu ada. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau yang beri kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menulis, punya rancangan yang indah.
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Bersama serukan, oh, 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 oh. Bersuara jemaat Tuhan. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, semua sorakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Boleh semua beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau sumber sukacita kami. Engkau yang jadi kekuatan kami. Ajar setiap kami Tuhan, boleh terus berserah, boleh terus bergantung kepadamu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan-Mu, ketika kami berserah penuh kepadamu, Kaulah yang menjadi sumber dari segala sesuatu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan lebih sungguh lagi kita mau katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, kami percaya, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
mau katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, karena harapan dalam hidupku, karena harapan dalam hidupku, karena harapan dalam hidupku. Sungguh Bapa, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhanlah sumber pengharapan kami, dan Tuhanlah yang selalu memberikan kami jalan keluar. Kami bersyukur, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kini tiba saatnya kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Inilah hati kami siapkan sebagai tanah yang baik, taburi dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan Roh Kudus di hati kami memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami, urapi kami semua Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk saudaraku. Tema di bulan Juli di minggu terakhir ini adalah gaya hidup berkomunitas. Kita baca dulu ayatnya saudaraku. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini dengan bersuara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, gaya hidup berkomunitas adalah gaya hidup kerajaan Allah. Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 26, ya, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kata kita, berarti ada satu persekutuan yang erat antara Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Ya. Dan seharusnya kita sebagai orang percaya, kita juga memiliki gaya hidup berkomunitas. Nah pertanyaannya saudaraku, kenapa kita harus hidup dalam gaya hidup berkomunitas? Ya. Seorang pembicara namanya Robert Waldinger satu kali mengadakan satu talk show saudaraku, dan mengajukan pertanyaan kepada audiens. Apa yang membuat kehidupan semakin membaik? Ya. 80% dari penonton berkata kehidupan akan semakin membaik kalau semakin kaya. Properti semakin tambah, pundi-pundi keuangan semakin bertambah. Dan 50% mengatakan kehidupan akan semakin membaik kalau kita menjadi orang penting, berkedudukan tinggi, menjadi orang yang terkenal. Lalu Robert Waldinger saudaraku mengadakan riset bersama dengan tim dari Universitas Harvard, ya, selama 75 tahun dari tahun 1938 sampai 2013, ya, yang diriset adalah 724 remaja dan pemuda. Ya, sebagian diambil dari mahasiswa-mahasiswi semester 2 Universitas Harvard dan sebagian lagi ya diriset dari remaja dan pemuda daerah Boston yang miskin dan hidup dalam kepapaan. Ya. Saudara, dalam setiap 2 tahun saudaraku, Robert Waldinger ini dengan tim dari Universitas Harvard mewawancarai 724 pelajar dan mahasiswa dan mencatat kehidupan mereka seperti apa. Ya. Orang tua mereka juga ditanyain saudaraku dan dicatat perkembangan dari remaja dan pemuda ini bagaimana. Ya. Setiap 2 tahun saudaraku, kesehatannya dicek, ya, otaknya saudaraku di ronsen, di scan. Dan ketika mereka sudah menikah, pasangan mereka juga diwawancarai. Bagaimana kehidupan mereka. Ya. Nah setelah 75 tahun saudaraku,
sebagian menjadi dokter, sebagian lagi menjadi insinyur, sebagian lagi kerja di pabrik. Bahkan ada yang dari remaja pemuda ini setelah 75 tahun yang dulunya miskin menjadi kaya, tapi juga ada yang dari latar belakang kaya menjadi miskin. Dan sampai 2 tahun 2013, saudaraku, ada sekitar 60 orang yang masih hidup dengan usia sekitar 80 sampai 90 tahun. Ternyata dari ribuan data riset ini didapati, hal yang membuat kehidupan semakin membaik bukan menjadi semakin kaya. Bukan menjadi orang yang penting, menjadi orang terkenal, saudaraku, menjadi orang yang berkedudukan tinggi. Tetapi menurut Robert Wardinger, saudaraku, kehidupan akan semakin baik kalau kita memiliki komunitas dan memiliki gaya hidup dalam komunitas yang baik. Ya. Hubungan yang baik dengan keluarga, hubungan yang baik dengan teman-teman, hubungan dengan baik tetangga, dan hubungan dengan baik dengan sesama manusia. Saudara. Nah, dari riset ini didapati 3 kesimpulan. Saudara. Yang pertama, hubungan yang baik dalam komunitas membuat panjang umur. Yang kedua, hubungan yang baik dalam komunitas, saudaraku, ya, membuat tubuh lebih sehat. Dan yang ketiga, hubungan yang lebih baik dalam komunitas, saudaraku, membuat, saudaraku, otak tetap sehat dan ingatan tetap tajam. Ya. Saudara, kalau saudara perhatikan kehidupan jemaat mula-mula melakukan, saudaraku, gaya hidup berkomunitas yang baik. Saudara perhatikan kata dengan ada 4 kali kata dengan. Saudara. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan sehati, dengan bertekun, ya, lalu dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita pelajari dulu, saudara. Yang pertama, dengan bertekun. Yang menjadi pertanyaannya, saudaraku, bertekun dalam hal apa? Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi jemaat mula-mula tekun dalam pengajaran Kristus. Karena rasul-rasul dimuridkan oleh Yesus Kristus. Tekun di dalam membaca firman Tuhan, tekun di dalam doa. Saya dapati satu hal begini. Orang yang persekutuannya beres dengan Tuhan, pasti persekutuannya beres dengan sesama. Setuju? Tapi kalau orang nggak beres persekutuannya dengan Tuhan, nggak intim dengan Tuhan, pasti persekutuannya dengan sesama juga nggak beres. Ya, saudara jangan katakan saya sibuk pak. Sibuk apa, saudaraku? Lebih banyak di rumah kok. Saya ngeliat tetangga-tetangga saya, saudaraku, pipinya makin tembem. Saudaraku. Kenapa? Makan tidur melulu. Ya. Berbicara sibuk, saudaraku. Susana Weste, ya, ibu dari penginjil legendaris John Wesley, saudaraku, itu punya 19 anak. Ada di sini yang punya 19 anak. Saya punya 2 anak aja, saudaraku. Itu udah luar biasa sekali, saudara. Saudara bisa tahu 19 anak itu bagaimana sibuknya, saudaraku, Susana Wesley. Tapi pada jam-jam tertentu, saudaraku, Susana Wesley, saudaraku, dia duduk di dapur, dia tutup mukanya dengan celemek, dia mulai berdoa, bahkan berdoa dalam bahasa roh. Setelah sekian lama, saudaraku, dia buka celemeknya, dia baca firman-Nya, dan dia intim dengan persekutuannya dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, nggak heran kalau anak-anaknya itu menjadi penginjil yang legendaris. Ya, saudaraku, beberapa hari yang lalu saya membaca di handphone medsos, Menteri Keuangan mengatakan beberapa negara yang pertumbuhan ekonominya membaik beberapa waktu yang lalu, sekarang ini mulai minus. Terjadi resesi. Ya, di antaranya, saudaraku, Singapura, Jepang, ya, Taiwan, Jerman, Prancis. Indonesia diperkirakan, saudaraku, masuk kuartal ketiga nanti baru +1. Saya ingin katakan, sekalipun goncangan ekonomi melanda dunia, tapi orang yang intim dengan Tuhan, saudara, ya, dia akan tetap tenang. Amin. Karena Mazmur 62 ayat 2 berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud mengalami goncangan yang luar biasa, tapi dia tetap tenang. Sebab dia kenapa? Dia terlekat, dia bersekutu, berkomunitas dengan Tuhan dengan erat. Saudaraku. Saya punya teman, saudaraku, namanya Peter. Beberapa tahun yang lalu dia nganggur. Ya. Istrinya hanya jualan baju anak di pasar. Saudaraku. Nyaris tidak mencukupi. Saudaraku.
Lalu dia mulai ngelamar email, saudaraku, sebuah perusahaan di Semarang, ya, memanggil dia berangkat ke Semarang, dites wawancara, saudaraku, dia diterima. Dan mau nggak mau, saudaraku, Pak Peter ini harus tinggalkan istri dan 2 anaknya. Anaknya yang bungsu, saudaraku, satu sekolah dengan anak saya, Jovena Janking, hanya beda kelas. Ya, saudaraku, setelah bekerja selama 1 tahun, lalu dia mengambil cicilan rumah, saudaraku, kredit rumah. Tapi ketika COVID-19, saudaraku, melanda Indonesia, saudaraku, itu memporak-porandakan seluruh Indonesia, juga ekonomi Indonesia, saudaraku. Dan perusahaannya yang bekerja mulai goncang. Akibatnya apa? Akibatnya karyawan yang diketahui tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, langsung dirumahkan tanpa mendapat gaji lagi. Dan teman saya ini sendiri, saudaraku, gajinya dipotong 50%. Itu mengakibatkan kehidupan sehari-harinya, saudaraku. Untuk membayar cicilan rumah, untuk bayar listrik, sekolah anak, saudaraku. Dan makan sehari-hari itu enggak mencukupi. Tapi saya tahu persis, Pak Peter ini kuat hubungan intim dengan Tuhan. Kuat di dalam doa dan bersekutu dengan Allah melalui firman. Dan dia lalu mulai meng-email lagi, ngelamar-lamar lagi. Lalu sebuah perusahaan di Jakarta, saudaraku, meminta dia datang untuk dites dan diwawancara. Saudara tahu ya, dari Semarang ke Jakarta itu harus rapid test, saudaraku, harus bulak-balik. Saudaraku. Akhirnya dia sampai di Jakarta, dites. Dan sebelum dites, saudaraku, ada 3 temannya, saudaraku, yang merekomendasikan dia kepada perusahaan tersebut. Dia juga harus rapid test kembali kedua kalinya sebelum dia diwawancara dan dites, saudaraku. Dan setelah selesai dites dan wawancara, dia diterima. Dan yang lebih mengagumkan, ini menurut kesaksian dia datang ke rumah, istri saya juga dengarkan, gajinya lebih tinggi daripada gaji yang dia dapat di Semarang. Dia dapat juga sebuah mobil. Sebulan lalu dia pergi ke Semarang dengan mobil kantornya, dia boyong istri dan anak-anaknya kembali tinggal di Jakarta. Orang yang intim dengan Tuhan akan merasa tenang sekalipun goncangan itu terjadi dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Yang kedua, gaya komunitas jemaat mula-mula yang patut kita contoh itu apa, saudaraku? Dengan bersehati. Saudara perhatikan, kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2 ayat sebelumnya, ketika Petrus berkhotbah, sekitar 3.000 jemaat yang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk sehati, saudaraku, ya, yang jumlahnya sekitar hampir 3.000 orang itu enggak mudah. Betul enggak? Coba tanyakan pada pemimpin-pemimpin di sini, kalau rapat ya dalam rapim, saudaraku, ada aja pertentangan-pertentangan, saudara. Tapi kalau mereka bisa bersehati itu luar biasa, saudara. Ya. Saudara, sebuah majalah eksekutif female, saudaraku, mengadakan survei terhadap majikan yang memberikan pekerjaan pada karyawannya, saudaraku. Apa yang dikehendaki majikan tersebut terhadap karyawannya? Ada 3 hal. Yang pertama, kemampuan menjalin hubungan dengan baik sehingga bisa bekerja sama dengan tim. Yang kedua, itu 100% itu yang pertama. Yang kedua, 84%, mementingkan keterampilan antar pribadi. Dan yang ketiga, ya, saudara yang pendidikannya tinggi jangan bangga dulu. Nilainya cuma 40%. Yaitu kalau pendidikan dan pengalaman pekerjaannya itu baik. Ya. Saudaraku, bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola, supaya tim, ya, baik tim tempat kerja saudara, ya, tim di gereja ini bisa bersehati, bisa bersama-sama, saudaraku. Yang pertama, saudara harus memandang teman saudara sebagai seorang, ya, sesama tim sebagai kolaborator bukan kompetitor. Tim apapun di dunia ini selalu bersaing, saudara. Teman-teman saudara yang kerja di kantor itu saling bersaing supaya apa? Supaya naik jabatan, naik gaji. Ya, pemain-pemain sepak bola selalu bersaing supaya menjadi pemain utama dan tidak mau menjadi pemain cadangan. Ya. Tetapi saudaraku, kalau saudara mau membuat tim itu menjadi bersehati, saudara harus jadi temanmu, saudaraku, sebagai kolaborator bukan kompetitor. Apabila ada tim dari tim itu saling menyikut satu sama lainnya, hendaknya cepat-cepat dibereskan. Ya. Yang kedua,
sikap mendukung tidak mencurigai teman-teman sama satu tim. Ini bapak-bapak ketika COVID-19 mungkin mengalami krisis keuangan. Jangan curiga sama istrimu. Uangnya kau berkurang 500.000, kamu pakai buat apa? Ya, jadikan tim keluargamu menjadi tim yang kuat dan sehat, tanpa mencurigai. Dan yang ketiga, menghargai rekan-rekan satu tim. Industriawan Charles Schwab berkata begini, saya belum pernah menjumpai seseorang yang seberapa tinggi pun posisinya, yang tidak lebih berprestasi, berkat menghargai ketimbang mengkritik. Saudara, setinggi rohani apapun saudara, kalau saudara setiap kali mengalami kritik, saudara pasti akan down. Setuju? Karena kritik, saudaraku, tanpa memberikan solusi, kritik itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Ya. Lalu saudaraku ya, berikan nilai tambah bagi rekan-rekan satu tim. Saudara. Kebenaran dasar dalam kehidupan adalah bahwa orang selalu mendekatkan diri dengan seseorang yang memberikan nilai tambah kepadanya dan menjauhkan diri dari seseorang yang mengurangi nilainya. Saudara mau semakin banyak orang dekat dengan saudara, beri nilai tambah kepada teman-temanmu, beri nilai tambah kepada timmu. Tapi ketika engkau saudaraku selalu ngejas saudaraku, menghakimi saudaraku, maka temanmu itu akan satu persatu akan menjauh dari hidup saudara. Ya. Dan gaya komunitas yang ketiga dari jemaat mula-mula, saudaraku, Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dikatakan begini. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya. Kalau saudara baca ayat sebelumnya dikatakan saudaraku Kisah Rasul 2 ayat 45 saya bacakan untuk saudara. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi dari jemaat mula-mula yang jumlahnya hampir 3.000 itu saudaraku, tidak semuanya orang yang memiliki properti, orang kaya, tapi sebagian adalah orang-orang miskin. Nah, orang-orang yang memiliki properti menjual tanahnya, menjual rumahnya, menjual hartanya, uangnya diletakkan di kaki rasul-rasul lalu dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Berarti jemaat mula-mula sebagian saudaraku hidupnya dalam kekurangan, tapi hati mereka tetap bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Ya, pada waktu hidup saudara dalam keadaan lancar, saudara nggak kehilangan pekerjaan, gaji nggak dipotong sekalipun COVID-19, saudara bisa gembira bersukacita. Ya. Di gereja saudara bisa gembira dan sukacita. Pertanyaannya, di luar gereja bisakah kita bergembira dan bersukacita? Kenapa kita harus bergembira dan bersukacita menjadi gaya hidup komunitas kita? Ya. Yang pertama, karena gembira dan sukacita memperlihatkan jati diri kita. Mazmur 126 ayat 2 berkata begini. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Waktu badai hidup menghantam saudara, waktu kesulitan terjadi dalam hidup saudara, apa yang keluar dari mulut kita? Apakah tertawa, gembira, sukacita, bersorak-sorai, atau persungutan dan kata-kata hujat? Nah, setiap yang kita lakukan, ini menjadi jati diri kita yang bisa dilihat oleh orang banyak. Saudara. Itu sebabnya, saudara, miliki jati diri seperti Allah. Saya tanya saudara, Allah kita Allah yang sukacita atau tidak? Ya. Sekalipun 7,8 miliar manusia di dunia ini, mungkin 80% menyakiti hatinya, Allah tetap bersukacita terhadap saudara dan saya. Amin. Ya. Yang kedua, karena orang yang gembira atau bersukacita tetap menjadi berkat meskipun di tengah badai kehidupan. Saudara, jika Allah mengizinkan badai kehidupan terjadi dalam hidup saudara, mungkin goncangan ekonomi, mungkin problem rumah tangga, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin penyakit yang tidak kunjung sembuh. Yang menjadi pertanyaannya saudaraku, apa respon saudara? Apakah saudara akan mengeraskan hati lalu menjadi kepahitan? Atau saudara rela dibentuk oleh Tuhan dan Tuhan saudara berkata, Tuhan engkaulah penguasa tunggal hidupku.
Aku hanya berserah padamu. I surrender. Ya. Saudara ingat, matahari bisa mencairkan es batu. Tapi matahari yang sama bisa mengeraskan tanah liat. Matahari itu seumpama kesulitan, goncangan hidup. Saudara mau hatimu mencair di hadapan Tuhan atau hatimu mengeras, itu tergantung dari respon kita. Ya. Corrie ten Boom berkata begini, semakin tinggi pandangan kita terhadap kekuasaan Allah, bahwa waktu kita berserah ketika ada dalam tangannya, maka semakin besar juga kemungkinan kita untuk hidup dalam kemenangan. Saudara, yang menentukan hidup ada di atas atau ada di lembah, itu adalah respon sikap hati kita. Itu sebabnya, saudaraku, miliki hati yang tetap bergembira, bersukacita. Sebab orang yang bergembira, bersukacita tetap menjadi berkat. Saya punya teman, saudaraku, dia seorang ahli menservis alat-alat elektronik, bekerja di daerah Glodok. Nah, sejak COVID-19 ini dia dirumahkan tanpa mendapat gaji. Punya seorang istri, punya 4 anak. Berapa waktu yang lalu TV saya, saudaraku, TV LED, ya, itu rusak. Rusaknya di mana? Ada gambar kalau suara volume diperkecil, dia jadi 100. Kalau volumenya diperbesar, dia jadi 0. Saya minta dia datang untuk lihat, ngecek. Lalu dia ceritakan bahwa dia punya seorang teman namanya Wahyu, tinggal di Ragunan. Sudah setahun lebih, punya anak 1, umur 2 tahun, istrinya meninggal. Itu tidak memiliki pekerjaan. Bahkan dia sakit hernia. Saudaranya, kakak iparnya orang beruang, orang kaya, tapi jarang sekali mau menolong dia. Dan melalui WA-nya di handphone, Ko Jimmy, nama teman saya itu Jimmy, bisakah tolong saya untuk dapatkan pekerjaan? Lalu Jimmy katakan, kok tahu nggak, berapa waktu yang lalu saya dikasih sebuah pompa. Pompanya dalam keadaan rusak, dia diperlihatkan di handphonenya, pompanya warna kuning, panjangnya kurang lebih segini. Lalu saya servis pompa ini, saya bawa dari rumah saya, ya, itu di luar kompleks Duta Garden, sampai ke Ragunan, pulang pergi aja butuh ongkos dia. Dan sampai di sana, diajarkan bagaimana cara menggunakan pompa ini untuk apa? Untuk membersihkan motor atau membersihkan mobil tetangga-tetangga, untuk membersihkan AC tetangga-tetangga. Nah, kakak iparnya melihat teman saya datang, mentraining temannya Wahyu ini, punya pikiran negatif. Dia pikir, saudaraku, teman saya ini ingin memoroti uang daripada dia melalui Wahyu. Lalu Jimmy bertanya kepada bapak ini, Pak, Bapak tahu adik ipar Bapak dalam keadaan terpapar, nggak berdaya, nggak memiliki pekerjaan. Apakah Bapak pernah menolong ipar Bapak? Bapak ini geleng. Jimmy hanya tertawa. Nah, dia lanjutkan lagi training. Setelah itu dia pulang. Seminggu kemudian dia WA, dia tanya, Wahyu gimana? Sudah jalan apa belum? Ya saya bersyukur kok. Ada aja setiap hari tetangga yang mau dibersihkan motor atau mobilnya atau servis AC-nya. Saudara, sekalipun Jimmy mengalami badai hidup, dia tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Dan yang keempat, saudaraku. Ya. Jemaat mula-mula melakukan gaya komunitas seperti apa? Dengan tulus hati. Saudara, orang yang tulus hati dapat membangun hubungan dengan sesama, dengan orang yang memiliki kemampuan memahami perasaan serta pikiran orang lain. Ya. Menurut riset, semua orang tidak terkecuali, baik pemimpin maupun pengikut, memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya, mereka suka diistimewakan. Itu sebabnya, berikan pujian yang tulus kepada mereka. Ya. Mereka menginginkan hari esok yang baik. Itu sebabnya dengan tulus berikan pengharapan bahwa di dalam Yesus penuh dengan pengharapan. Ya. Mereka menginginkan petunjuk. Itu sebabnya dengan tulus hati berikan petunjuk kepada mereka. Ya. Dan mereka, saudaraku, cenderung egois. Itu sebabnya dengan tulus hati dahulukan kepentingan mereka. Ya. Mereka bisa jatuh secara emosional. Nah, dengan tulus hati, kuatkan mereka.
bangunkan mereka kembali, supaya mereka kembali dalam kekuatan kuasa Allah. Dan mereka, saudaraku, menginginkan sukses. Dengan tulus hati, bantu mereka supaya mereka mengalami sukses. Kalau gereja mencontoh gaya hidup komunitas seperti jemaat mula-mula, yaitu dengan gembira, dengan bertekun, dengan sukacita, saudaraku, dengan sehati, dengan tulus hati. Saudara. Apa yang terjadi dengan gereja? Ini ayat yang terakhir, Kisah Rasul 2 ayat 47. Tolong multimedia bisa klik. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada dua hal yang Tuhan lakukan. Kalau kita melakukan gaya komunitas seperti jemaat mula-mula. Yang pertama, kita akan disukai semua orang. Yang kedua, bukan jemaat mula-mula yang mencari jiwa, tapi Tuhan yang menambahkan jiwa-jiwa ke gereja mula-mula. Kenapa? Karena mereka merupakan surat hidup yang bisa dibaca oleh semua orang. Bagaimana dengan kita? Setiap kita menjawab secara pribadi dalam hati kita. Diberkatilah Tuhan, saudara, bukan hanya mendengarkan tapi juga melakukan firman Tuhan. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Saya undang tim musik bisa maju ke depan. Kita naikkan satu pujian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk masuk dalam rencana-Mu Bapa. Saudaraku, lirik terakhir dari pujian ini mengatakan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Apakah di dalam kehidupan komunitas kita tetap bertekun, bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan firman? Apakah kita tetap bersuka cita sekalipun badai hidup menghampan kita? Apakah kita tetap bersehati dengan tim kita? Apakah kita dengan tulus hati memperlakukan orang lain? Jadilah berkat. Bapa, kami bersyukur Tuhan, apabila kami ada semua karena kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami menyadari pada saat-saat tertentu kami tidak berdaya, kami mungkin nyaris putus asa Tuhan. Tapi apabila kami kuat Tuhan, itu semua karena kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Ajar kami seperti jemaat mula-mula memiliki gaya hidup berkomunitas Tuhan. Tetap bertekun apapun yang terjadi. Bertekun bersekutu dengan Engkau melalui doa dan firman Tuhan. Tetap bersuka cita bergembira sekalipun badai hidup menghimpit kami Tuhan. Dan kami tetap bersehati Tuhan. Dalam tim kami Tuhan. Dalam keluarga kami Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami bersehati dalam keluarga, mujizat selalu terjadi dalam hidup kami. Dan mengajar kami Tuhan dengan tulus hati Tuhan. Melayani dan melakukan orang lain Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami Tuhan. Firman yang kami dapatkan ini kami akan bagikan kepada orang banyak. Supaya mereka pun memiliki gaya hidup berkomunitas dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Saudaraku, sebentar kita akan menerima berkat dari hamba-Nya Bapak Gembala. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kami memujikan kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan.
tempat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Tuhan, yang akan hadir dalam hidup mereka, supaya apa yang mereka sedang lakukan dan kerjakan, Tuhan sendiri yang akan memberkatinya, dan Tuhan yang akan menyertainya, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan bersama dengan Tuhan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau mereka ada yang sedang mengalami kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan mereka. Kalau ada mereka dalam keadaan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Ketika mereka dalam kekurangan, mari Tuhan, Engkau yang memberkati dan menolong dan memberikan jalan keluar, dan bahkan memberikan kemenangan kepada mereka. Anugerah-Mu turun di atas kami semua dan seluruh jemaat Tuhan yang ada, sehingga melalui hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, Engkau juga memberkati setiap kami ketika kami boleh membawa persembahan kepada Tuhan, karena kami tahu semua datangnya daripada Tuhan, dan kami boleh kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena itu sang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta pemeliharaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.